الحمد لله الذي بذكره ذكره الذاكرون وبشكره شكره الشاكرون وعلى واسع جوده وفضله طمع الطامعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal, ulama besar, beliau tiba-tiba ingin melakukan perjalanan, tiba-tiba ingin safir, maka beliau berangkat dengan muridnya melewati gurun pasir. Di tengah-tengah perjalanan datanglah waktu maghrib, sehingga beliau pun ingin mencari tempat untuk beristirahat sekaligus sholat dan menginap di malam hari itu. Maka beliau masuk ke satu desa, di sana ada masjid, maka beliau sholat maghrib di sana, kemudian sampai isya dilanjutkan dengan berzikir dan sholat isya di sana. Akhirnya Imam Ahmad ingin untuk beristirahat di masjid itu, besok subuh akan melakukan perjalanan, karena waktu itu nggak bisa seseorang melakukan perjalanan malam, bagaimana gelap gulitanya, tidak seperti sekarang. Maka ketika Imam Ahmad bin Hanbal beliau di masjid setelah isya, rupanya pengurus takmir tidak tahu kalau yang ada di masjidnya itu adalah seorang Imam Ahmad bin Hanbal, seorang murid Imam Syafi'i, seorang yang ulama hebat. Melihat di masjid itu masih ada orang, dan masjid mau ditutup, ditanya, ya fulan, ini waktu sholat sudah selesai, waktunya keluar. Kata Imam Ahmad, saya rencana pengen untuk malam hari ini saya di masjid ini saja. Pengurus takmirnya nggak tahu, nggak bisa, ini masjid tempat sholat, bukan tempat istirahat, maka kamu harus keluar sekarang ini. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal dikeluarkan dari masjid. Muridnya bertanya, ya Imam, biar saya katakan kalau engkau ini Imam Ahmad bin Hanbal. Lah, jangan, biarkan, kata beliau. Ini seorang ulama, ya, seorang alim yang ilmunya sangat diamalkan dalam kegiatan sehari-harinya. Maka beliau nggak sombong, diusir pun dikeluarkan, ya sudah, saya akan keluar dari tempat ini. Subhanallah, kalau tahu pengurus takmir tadi masjidnya, kalau ini Imam Ahmad bin Hanbal, jangankan mau menginap, mau masjidnya dibawa, dikasih. Hadirin, ketika keluar dari masjid, famarra khabbaz, ada satu tukang roti yang sehariannya adalah membuat roti dan menjual roti di daerah sana, lewat masjid, melihat ada yang dikeluarin dari masjid, maka orang penjual roti tadi tanya, ya takmir, ada apa ini? Oh, ini orang mau di masjid istirahat, kan masjid tempatnya sholat, nggak bisa, saya tutup. Kata penjual roti tadi, ya sudah, kalau memang dia harus di luar, biar di rumah saya saja, saya akan menjamu tamu ini. Ini penjual roti juga nggak tahu kalau di depannya Imam Ahmad bin Hanbal, kiai besar. Ketika dilihat bersalaman dengan Imam Ahmad, Imam Ahmad memperhatikan bagaimana penjual roti tadi ketika berbicara, bibirnya komat kamit seakan-akan berzikir. Bibirnya berzikir, bicara diam, zikir lagi, bicara diam, zikir lagi. Bibirnya komat kamit gak berhenti. Maka Imam Ahmad bin Hanbal semakin penasaran. Diajak ke rumahnya, sampai rumahnya dijamu dengan makanan, diajak bicara.
kembali ini pemilik rumah atau penjual roti bibirnya tidak pernah berhenti dari berzikir. Maka Imam Ahmad bin Hambal sangat penasaran. Biasa ya, seorang ulama itu paling penasaran kalau ketemu orang soleh atau ketemu orang alim. Ditanya sama beliau, "Ya fulan, saya melihat kamu dari tadi, saya lihat bibirmu kelihatan komat kamit, apa betul engkau sedang membaca sesuatu?" Dikatakan oleh penjual roti, "Benar wahai tamu saya memang sedang membaca zikir." Maka Imam Ahmad lebih penasaran lagi, "Apa yang kau baca dari tadi?" "Oh, kalau wiritan saya satu ini, dari dulu saya satu ini. Saya diam di mana, kerja, kendaraan, sampai rumah mau jualan, satu ini yang saya baca." Penasaran lagi Imam Ahmad bin Hambal, "Apa yang kau baca?" "Saya baca istighfar. Setiap saat saya baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cuma dari cepatnya sampai nggak kelihatan suaranya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah." "Loh, engkau baca selalu?" "Selalu saya baca." Maka Imam Ahmad bin Hambal lebih penasaran lagi. Beliau pengen tahu, "Sering kau baca?" "Sering." "Sudah berapa lama?" "Sudah lama saya baca istighfar ini." Ditanya oleh Imam Ahmad bin Hambal, "Engkau baca istighfar begini banyak, apa yang kau dapatkan? Manfaatnya apa? Apa faedah yang sudah engkau dapatkan dari istighfarmu?" Kata pemilik rumah tadi, "Alhamdulillah wahai tamu saya, alhamdulillah, seluruh hajat saya dikabulkan oleh Allah berkat saya memperbanyak istighfar. Setiap saya punya pengen apa saja, hajat dunia, hajat akhirat, alhamdulillah Allah kabulkan." Imam Ahmad tanya lagi, "Semuanya?" "Semuanya dikabulkan. Dulu saya nggak punya kerjaan, saya banyakin istighfar, alhamdulillah saya dapat kerjaan berkah. Saya mau nikah, belum dapat jodoh, saya istighfari, alhamdulillah saya dapat jodoh. Saya belum punya anak, saya istighfari, alhamdulillah saya punya anak. Kendaraan, saya istighfari, saya punya kendaraan. Semua saya dapat. Berkat apa? Berkat istighfar." Apa ada, kata Imam Ahmad bin Hambal, "Kau baca istighfar tapi masih ada hajat yang belum kau dapatkan?" "Semua saya dapat," kata dia. "Tapi memang ada satu hajat yang dari dulu saya belum kabul. Ini hajat di dunia. Saya banyakin istighfar, bahkan sekarang pun saya baca istighfar ini untuk hajat itu. Saya ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Imam Ahmad kembali bertanya lagi, "Apa hajatmu wahai fulan? Apa engkau punya hajat yang belum dikabulkan oleh Allah?" "Saya dari dulu, saya itu dengar ada satu ulama namanya Imam Ahmad bin Hambal. Dari dulu saya dengar, saya pengen berjumpa dengan beliau. Sampai sekarang saya belum ketemu sama Imam Ahmad bin Hambal. Maka saya banyakin istighfar ini supaya saya bisa berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hambal." Apa kata beliau? "Ya fulan, rupanya istighfar kau ini yang membuat aku yang tadi di rumah tiba-tiba ingin keluar. Rupanya istighfar kau ini yang membuat aku masuk ke desa ini. Dan mungkin karena bacaan istighfarmu tadi, aku dikeluarkan dari masjid. Kenapa? Allah pengen mengabulkan hajatmu. Allah ingin pertemukan aku dengan engkau. Akulah Ahmad bin Hambal, orang yang selama ini ingin engkau temui." Maka menangislah pemilik rumah tadi. Dirangkul Imam Ahmad, "Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Engkau kabulkan, bahkan hajat ini pun kau kabulkan ya Allah. Sekarang saya punya hajat semua sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal satu hajat lagi, apa itu? Saya ingin mati dalam keadaan husnul khotimah." Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menyampaikan, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Nabi Muhammad beliau menyampaikan, "Man lazimal istighfar," siapa orang yang dia melazimi istighfar, banyak-banyak baca istighfar, dikit-dikit dia istighfar. Masuk masjid baca istighfar, selesai sholat istighfar, masuk kendaraan baca istighfar, sampai rumah baca istighfar, kemana-mana dia baca istighfar. Siapa orang yang melazim istighfar, istiqomah bacaan istighfarnya, kata Nabi Muhammad SAW, "Ja'alallahu lahu min kulli hammin farajah," maka Allah akan jadikan di setiap ham itu apa? Ham itu sedih, gundah gulana, bingung untuk sesuatu yang belum terjadi, itu ham. Jadi bingung,
Orang kalau sudah baca istighfarnya banyak, ketika dia bingung, ditenangkan oleh Allah. Ketika dia lagi sedih, ditenangkan oleh Allah. Ketika ada problem besar datang, dia bingung, mikirkan bagaimana ini nanti, bagaimana itu, dia baca istighfar banyak, Allah akan berikan jalan keluar bagi orang tersebut. Ditenangin hatinya, stresnya hilang, tenang, padahal masalahnya besar. Kenapa? Dia banyak baca istighfar. Wa min kulli dhikin makhrajan. Dan di setiap kesempitan hidupnya, kadang kita yang di masjid nih pasti mengalami masalah, mau gini nggak bisa, mau gitu nggak bisa, jalannya apa ini ya Allah? Kalau udah seperti itu, buntu. Orang-orang yang banyak baca istighfar akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap kesempitannya, kesempitan rezeki, lagi perlu ini, perlu itu, belanja, duit gak ada, orang yang baca istighfar dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuka jalan keluarnya. Dia lagi bingung ini bagaimana ya Allah, dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia banyak-banyak istighfar. Dan yang ketiga kata Nabi, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang banyak istighfar akan diberi rezeki oleh Allah dari rezeki pintu yang tidak disangka-sangka, dari arah yang dia nggak pernah menduga. Bukan gajian yang setiap bulan kita tahu dapatnya, bukan itu, tapi yang kita nggak tahu, nggak pernah menyangka, di kita nggak pernah terpikirkan. Maka rezeki yang nggak terpikirkan itu rezeki yang sangat nikmat. Sebagaimana surga itu nggak pernah terpikirkan. Sampai mau mikir gimana surga, surga lebih baik dari yang kita pikirkan. Sampai melihat pemandangan apapun, surga lebih baik dari yang kita lihat. Kita mau dengar apapun, tetap surga lebih baik. Segala sesuatu yang nggak terpikirkan dan itu bagus, itu akan membuat kita bahagia, bagikan sifat-sifat ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terutama di bulan-bulan ini. Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, di bulan Rajab ini berikan keberkahan yang ada di bulan Rajab untuk saya, berikanlah keberkahan yang ada di bulan Sya'ban untuk saya, dan sampaikan kami ya Allah untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan. Ini doanya Rasulullah SAW. Maka istighfar yang kita baca, istiqomahkan hadirin mulai sekarang, rencanakan, karena percuma kalau kita dengar ilmu tapi nggak diamalin, percuma. Mulai sekarang niatin, ya Allah, saya pulang dari Jumatan ini, saya akan istiqomahkan istighfar walaupun 3 kali. Masuk mobil baca 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masuk rumah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mau tidur, astagfirullah, astagfirullah. Bangun tidur, astagfirullah, astagfirullah. Istiqomahin, amalkan hadirin. Maka panjenengan akan mendapatkan yang spesial. Di Imam Hasan Al-Basri, pernah ketika beliau mengadakan pengajian, datang orang setelah pengajian, datang, ya Imam, tolong saya, kenapa? Saya punya, di tempat saya itu enggak hujan-hujan, Imam. Saya ini minta tolong doakan supaya hujan. Apa kata Imam Hasan Basri? Baca istighfar yang banyak, kata beliau. Istighfar yang banyak, turun hujan insya Allah. Balik orang ini, datang orang lain lagi. Ya Imam, saya punya problem. Kenapa? Saya ini udah nikah, tapi saya nggak punya anak. Saya pengen dikasih anak, sudah sekian tahun. Apa kata Imam Hasan Basri? Istighfar. Baca istighfar yang banyak. Baca banyak-banyak ini istighfar. Maka balik orang ini, datang orang lain lagi. Ya Imam, tolong saya, kenapa? Rezeki saya seret, setiap saya usaha itu gagal terus, nggak pernah untung, rugi terus, kacau terus, ditipu orang terus. Apa yang harus saya lakukan? Kata Imam Ahmad, banyak-banyak baca istighfar, nanti rezekimu akan lapang. Ada datang lagi, ya Imam, saya punya pertanian saya nggak subur, ya Imam. Sungai-sungai dan tempat kami pun kering. Apa kata Imam Hasan Basri? Banyak-banyak baca istighfar. Sehingga ketika tamu ini pulang, muridnya datang, ya Imam, saya melihat ini orang-orang datang punya hajat, tapi jawabannya kok cuma satu semuanya, baca istighfar, baca istighfar. Apa kata Imam Hasan Basri? Ini bukan saya, tapi Allah yang berfirman dalam surat Nuh, ketika Nabi Allah Nuh, kisah Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bagaimana Allah menceritakan ketika Nabi Nuh menyeru kaumnya, hai umatku, hai kaumku, istighfarlah kalian, mohon ampunlah kalian kepada Allah, innahu kana ghaffara. Allah itu maha pengampun bagi orang yang bertaubat. Kalau kalian baca istighfar, yursilis sama alaikum midrara, maka Allah akan turunkan air hujan dengan istighfar kalian. Wa yumditkum bi amwal. Kalau kalian baca istighfar, maka Allah akan berikan harta-harta, bukan malin tapi amwal, harta-harta untuk kalian. Rezekinya jadi berhasil, sukses berkah istighfar.
wa banin. Kalau kalian baca istighfar, Allah akan berikan anak-anak yang baik berkah istighfar tadi. Yang enggak punya anak, yang belum nikah dapat jodoh karena Allah akan berikan anak tadi. Wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kalau kalian baca istighfar, maka Allah akan menjadikan kebun-kebun kalian itu bagus subur, dan sungai-sungai kalian akan dialiri oleh air dengan baik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan di bulan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang kata Nabi tadi melazimi istighfar, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita orang-orang yang dikatakan Nabi nanti tuba liman wajata fi sahifati istighfaran katsira. Kata Nabi, beruntung orang-orang yang nanti di akhirat dia mendapati catatan amalannya isinya banyak-banyak istighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang selalu mohon ampun kepada Allah, orang-orang yang selalu mengakui kekurangan dan kesalahan dan kecilnya kita di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga senantiasa kita selalu dapat perhatiannya Allah, selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sukanya Allah dengan orang-orang yang mengaku salah, orang-orang yang suka mengakui kelemahan, orang-orang yang mengakui kebesaran Allah dan mengakui kelemahan dan kefakiran diri kita sebagai manusia. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga istri kita, Allah jaga keluarga kita dan orang-orang terdekat kita, dijadikan mereka semua ahlus sa'adah, orang-orang yang berbahagia di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Fastaghfirullaha innallaha wal ghafurur rahim.